Kalau Evolen, bahas dong Evolen. Iya. Apa sih support dari Evolen? Seberarti apa Evolen untuk DDG? Anjay. Dia tuh lagi di era binaraga. Oh iya. Jadi semua 8 orang ngantri Smith Machine, hamu gitu. Harus ikutin bebannya dia, cuma dikurangin dikit gitu kan, ditai-taiin lah pokoknya. Jadi kalau kalian ngelihat dia nice cuma di kamera doang kan. Kalau lagi latihan lu tai lu. Kayak bencong. Antara CEO kan, wah dia kalau ketemu gua, wah bang, ngobrolnya sekarang sama ini yang punya ini katanya, wah katanya masih muda-muda, udah bisa kayak gitu gimana bang? Wah lu tanya gua juga nggak tahu. Gue juga mau tahu. Hey guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kita kali ini ada di Strongcast, Strongman Podcast. Ini spesial nih bro. Yoi. Ini sohib aneh nih, anjay. Ini the most entertainment fitness influencer in the town. The most entertainment. Udah kayak nominasi ini ya, SCTI. Dimas, lu Dimas, mau dibilang Dimas ini? Apanya? Dimas Gabe ya? Enggak. Nama-nama ininya Oh, apa? DDG. Oh iya DDG. Jadi bro, gue kalau ngomong Dimas mah udah mau ngomong apa lagi mas ya? Temen main lo? Oh iya Dimas. Apa temen bandel lo? Teman Oh, main. enggak. Oh, teman Gua main. Dimas nggak bandel. Oh enggak. Teman mandi. Dia lempeng.com Oh orang. betul. Gue cerita dikit soal Dimas deh ya. Kita review Dimas itu. Dulu gue kenal awal dia member biasa kan, member tapi suka stretchingnya sambil joget dulu. Oke. Terus bench press-nya lumayan kuat. Oke. Untuk ukuran anak-anak fitness biasa, bench press-nya kuat. Dulu tuh emang dan sukanya bench press. Oh, jadi setiap gue ketemu dia bench press, kita ketemu Oke. lagi bench press gitu. Nah terus singkat cerita, COVID kita pindah gym, ya pindah di Hamdi ya, di bengkel itu. Akhirnya mulai era-era joget Dian Sastro dulu bro, ya kan? Oh iya. Nah di situ kita ya bercanda-bercanda doang. Lu kenapa nggak ngonten Dim? Maksudnya TikTok kan lagi, tapi TikTok itu masih joget ya Dim. Iya, Isinya isinya joget cewek-cewek ya? cantik, cewek-cewek seksi. Joget terus lip sync joget gitu-gitu. Terus Dimas juga awalnya mungkin dia akhirnya gue tahu Dimas itu adalah dancernya Agnes Monica bro. Enggak lah, enggak nyampe. Tapi dia ternyata profesional dancer. Malah dancer awalnya. Dancer. Sampingan lah itu. Coba cerita dulu Dim, lu gimana tuh ceritanya? Bisa ke Agnes Monica dulu. Oh enggak. Itu pokoknya kan ya dulu tuh otodidak. Otodidak cuman kita berkomunitas, battle ya terkenal lah di kota sendiri di Tangerang gitu. Habis itu kita juga di komunitas dikenal. Habis itu adalah channelnya ke dancer-dancer jadi dancer artis. Habis itu handle ini. Tapi ya gua nggak terusin tuh mimpinya karena di hari besar audisinya gitu. Habis itu barengan sama audisi tinggal interview PT ya? bukan jadi beasiswa. Oh, Beasiswa iya. jadi guru. Beasiswa keguruan. Ya udah gua tanya kan saudara-saudara gua, tanya kakak lah gitu. River ini gimana nih, gue mau ngambil yang mana nih, ada kesempatan jadi dancer, ini kayak hampir pasti masuk karena kan udah ada orang dalam lagi pada. Ini beasiswa nih. Dia bilang ya orang Batak ya. Apalah jadi dancer itu. Dari mana duitnya? Dia pikir gitu kan. Ya udah dia bilang, ya udah jadi guru. Ya akhirnya itulah saya jalanin jadi guru 10 tahun, kuliah 4 tahun, jadi guru 10 tahun ya gara-gara satu keputusan itu. Selama gue jadi guru gue ngeliat mereka tur ke Amerika, anjing. Salah nih jalannya gue pilih. tapi ini juga dia pernah ikut kontes binaraga bro. Oke. Iya, Di kontes ya? Pernah dulu. Pakai oli samping badannya. Bukan, pakai minyak tanah mas mir sepatu. Jadi badannya bagus nggak? Wangi doang. Jadi nih guys, Dimas ini universitasnya bukan sembarangan bro. Oke. UPH tuh. Anjir. Tapi yang program subsidi ya guys. Jangan overclaim Anda. Udah dipatahin dulu. Nanti dikira saya orang kaya. Nah, tapi di situ Dim, gue pas kenal lu aja, gue Ya. hampir bukan nggak percaya, maksudnya kan lu waktu itu lu ceritanya luarnya kan.
lu lagi cari kosan ya, kontrakan ya deket-deket Halim ya. Karena ke ACS kan, Yes. yang paling deket. Akhirnya lu nge-gym di tempat gua. Terus cerita-cerita, gue juga ini bang, pernah jadi abang-abangan fitness katanya gitu. Terus tapi dia nggak bisa achieve sampai ke level yang benar-benar kering katanya. Ada masalah di apps-nya. Dia pernah lompat ya dari apa? Gimana ceritanya? Iya, itu ya pokoknya gue ada apa ya? Bukan sesar kan? Bukan. Kalau Cesar kan gini. Lu lompat dari mana lu bilang itu? Bukan, oh ya perform, gara-gara perform di Senayan, Eskalator ya? Plaza Senayan. Abis itu ya emang Q-nya begitu biar keren. Harusnya gue nyampe eskalator, abis itu joget. Itu nari buat artis tuh. Tapi gue karena udah timing gue, Q gue sudah freestyle di tengah, nggak nyampe dari setengah lift. Jadi kayak dari sini ke sini, di setengahin lah gue lompat. Wah, pas lompat di selangkangan tuh, bung. Biji lu lagi. Iya. Ya udah, gue joget aja kan. Gue joget tapi terusin kayak profesional lah. Tapi kok pas pulang kok, ini kenapa ya Pak, gue terlalu dekat sama makan. Itu pulang sakit. Begini, pulang. Apa gua mah, apa gua radang, gua cek. Seminggu ternyata sakitnya. Nggak keluar apa-apa dari anus ya. Ternyata itu obstruksi usus. Kena benturan itu. Nggak tahu karena benturan itu, tapi pas kata dokternya, dia bilang ini memang bawaan genetik. Oke. Makanya gua nggak ngerti ya, tapi pokoknya operasi gitu sekali. Habis itu gua nggak fitness tuh 8 bulan. Fitness lagi, ngedance lagi, kena lagi 3 tahun kemudian. Habis itu kayak dokter yang berikutnya baru bilang gerakan ekstrim. Oh ya udah, berarti gua nggak break dance lagi. Dan ternyata ya so far dari 2010 sampai sekarang sih aman. Nge-gym tetap, ngedance ya yang nggak break dance pokoknya. Gitu, cuman yang main atas gitu doang. Sampai hari ini bekas jahitannya emang udah nggak. Iya, makanya dulu gua sempat yang tadi abang bilang, sempat jadi abang-abangan gym ya, maksudnya sempat yang mau tekunin profesional. Habis itu kan dulu di gym gua nomor 2 lah paling oke badannya gitu ya. Kenapa nggak lu ngomong nomor 1? Nah, Nomor 1 kecap. Tapi kita ikut lomba gitu. Habis itu pas berangkat, wah anjing kita paling jelek. Gitu kan. Banyak sih yang begitu. Iya, wah ternyata kita paling sampah ya di sini ya gitu. Akhirnya kita balik, kita evaluasi mau seriusin gitu. Tapi ya nggak jadi aja karena ya udah pokoknya secara fase hidup ada yang banyak gak bisa gue ceritain lah, tapi pokoknya nggak jadi aja gitu. Makanya abis itu gue operasi, terus perut jadi begini, gue jadi nggak berani latihan perut. Jadi kayak sama Binara gitu kayak ada unfinished business lah gitu. Karena kan gue nyobain semua kan, sama Bang Haji ini ya yang bawa fase hidup saya di fitness lah, jadi nyobain semua. Iya bener, kan kita dulu semua ngikutin maunya dia Bang. Pas gua masuk dia tuh lagi di era binaraga. Jadi semua 8 orang ngantri Smith machine, hamu gitu. Harus ikutin bebannya dia, cuma dikurangin dikit gitu kan, ditai-taiin lah pokoknya. Jadi kalau kalian ngelihat dia nice cuma di kamera doang kan. Kalau lagi latihan lu tai lu. Kayak bencong. Gitu. Itu bohong. Enggak, aslinya ngeselin. Iya kalau latihan tuh orang sampai bener-bener siapin ember, muntah gitu, sampai yang sakit gitu. Nah di situ tapi kan ya thankfully gue juga bisa blend in. Jadi ya mereka open lah terhadap semua informasi, gini diajarin segala macem. Abis itu pindah ke yang Hamdi, strongman. Pokoknya kita latihan aja semua yang dia latih, block roll. Kita ikutan, mau kita muntah, mau apa, mau cedera, pokoknya ikut terus. Dan ya gue sebenarnya jujur merasa terhormat sih karena dari semua yang kuat-kuat, ada Masri, ada ini, dia pilih gue buat tag timnya. Ada tim bro. Iya. Gue bilang, wih berarti gue yang terkuat nih setelah Nomor 2 lagi berarti. Nomor 2 lagi. Habis itu diajakin, habis itu kita main strongman pertama kali. Habis itu sebenarnya secara angkatan kita menang semua ya. Cuman karena berat badannya berat banget, gue berat juga. Pas ditimbang ternyata ada pound per poundnya juga. Itu tapi ada cerita lucu bentar. Iya. Jadi itu kan mau mulai jam 10 apa jam 9. Gue nungguin Dimas nggak datang dah. Lu tau ban motornya bocor. Bukan karena takut. Iya. Gue pikir Dimas nggak datang nih, Dimas. Akhirnya datang juga. Iya. Lomba log press gue paling berat. Kuat untuk yang push-push. Ukur push-push yang gerakan-gerakan dorong Dimas ini kuat banget. Iya. Bahkan ikut rawor bro.
Berapa Iya. band press tuh? 175. 175. 175 loh. Ngincernya 195 apa 200. Cuman kan robek. Oh iya, Robek tipis. agak tir ya. Iya. Habis itu, nah itu pas strongman itu Bang Haji itu ikut, istri datang kan, lagi hamil. Habis itu ikut, pas strongman itu kan banyak orang-orang bule. Sebelum latihan Bang, sebelum ngangkat, itu Jeko bertumpuk-tumpuk, latihan ngangkat. Apalagi gendut-gendut semua kan, boyor-boyor kalau buat ini gua nggak kelihatan kayak fitness lah gitu. Kan fitness kan yang ditangkap orang umum kan binaraga gitu. Habis itu dia kayak gini sehat ya gitu. Soalnya kayaknya ngangkat sampai mata meletok, makan donat gitu kan. Habis itu kan sama dia yang nggak ngizinin lagi. Ya udahlah, udah kayak gini jangan main kayak gitu lagi ya kata dia. Maksudnya kalau mau latihan strongman latihan aja, jangan lomba. Soalnya kalau lomba ada cutting deng, ada apa. Kita tak. Kayaknya tuh takut gula gitu ya. Juara enggak diabetes ya. Iya. Habis itu ya udah, gue latihannya mulai nggak ikut-ikut. Ternyata dia juga beralih ke powerlifting. Jadi kita beda gym, beda vibe ya. Pindah ke gym yang satu, jadi powerlifting. Dia lagi di eranya powerlifting, semua platnya diganti jadi yang proper IPF standard lah. Kita udah latihan powerlifting semua. Dipanas-panasin, rawor 1, rawor 2 nggak ikut ya gue ya. Rawor 3. Karena pas kerjaan semua, yang rawor 3 kan Covid ya, habis Covid. Kerjaan gue hilang semua tuh weekend tuh, ngelatih fitness, ngelatih dance. Akhirnya jadi ada waktu. Kalau gue prinsipnya kan dia ngajakin kompetisi selama ini Bang, ya ini gue datang, gue pasti kalah karena anak-anak muda banyak berbakat. Sedangkan gue kalau ngajar di luar seharian, gue bawa pulang 1.500.000 sampai 2 juta. Ngapain gue? Buang-buang, udah bayar duit pendaftaran. Dia bilangnya pendaftaran gratis, ya udahlah. Gue ikut powerlifting gitu. Tapi waktu itu mah udah mulai banyak pengikut lu ya. Fans lu. Emang iya ya? Udah konten ya? Yang rawat 4 udah ngonten banget. Oh iya. Tapi itu iya. awal mulanya. Iya. Awal mulanya lu akhirnya masih bingung tuh dia bro. Jadi Dimas ini sempat minta pendapat gua, Bang. Gua ingat batu di Hamdi ya. Iya. Kalau gua full ngonten, tapi gua harus meninggalkan Yang guru gua apa gelar lu apa? Pengajar, dia kan pengajar SD waktu itu. PE. Gimana? Kalau gue bilang lu tinggalin dia. Karena Dimas ini dia berbakat bro. Maksudnya kalau nomor 1 menurut gue itu yang paling penting jadi content creator adalah public speaking ya. Dimas ini ya bahasa Inggris. UAIUE, UPH. UPH lagi di bawah. Ini iklan UPH jaga. Terus knowledge-nya di atas rata-rata. Ya guru. Iya. Udah guru, pinter public speaking, ternyata tetenya bisa goyang-goyang. Kurang apa? Iya enggak? Akhirnya terbukti kan. Tapi waktu itu ya ada ya sedikit bermasalah dulu kan sama sekolah lu. Akhirnya emang pure dia memutuskan untuk konten kreator. Iya. Ya makanya Bang Haji ini maksudnya we go way back sih. Maksudnya Bang Haji ini banyak berperan dalam gua pengambilan keputusan. Kayak apa namanya? Ya mau jadi strongman, jadi powerlifting dikenalin. Terus juga yang perihal ngonten tadi kan, Bang Haji yang kenalin. Lu kenapa nggak ngonten? Tapi kan gua dulu mindsetnya, emang kalau gue joget siapa yang mau nonton Bang? Gue bilang gitu kan, gue laki-laki dewasa, jelek gitu loh. Kalau cewek-cewek cantik kan yang pakai tank top kita seneng liatinnya, meskipun gerakannya ngaco gitu. Tapi akhirnya gue nyoba ngonten sama Bang Haji. Terus juga itu perihal jadi full time content creator. Gue salah satu teman diskusinya sama Bang Haji juga. Ya udah akhirnya dijalanin dan ya alhamdulillah ya nyampe ke titik sekarang. Nggak nyangka juga sih. Sampai beli rumah bro. Iya. Tapi emang mungkin di era sekarang itu sebenarnya profesi content creator itu sebenarnya menjanjikan ya. Iya. Ya tapi tergantung juga ya kalau orangnya benar-benar ada isinya ya, orangnya benar-benar bisa cerdas. Ini palanya mah. Iya makanya kan dari tadi gue diam, ya kan? Makanya dari tadi gue diam kan. Enak karena apaan? Kalau bintang tamunya ngomongnya lancar, gue diam. Emang ada bintang tamu ngomong nggak lancar? Banyak. Bintang tamu ditanya satu kata, dibalasnya juga jawabnya cuma satu kata. Iya. Yang panjang dong. Lo kan diundang ke sini buat cerita ya. Masa gua mulu yang ngomong? Buat apa dibeli ini semua ya? Disangka cerdas cermat. Iya. Nah terus maksudnya
setelah perjalanan ini dulu 2021 ya? Iya. Ya Covid kan? Itu Covid tuh pas banget Covid. Sampai sekarang Dim, menurut lo puas dengan perjalanan lo ini? Puas banget sih. Soalnya kayak ya nggak nyangka sebenarnya bisa ada di titik ini karena dulu bener-bener pikiran gue cuman sesimpel ini sih dulu gue menentukan. Gue dulu ngonten, abis itu udah mulai ada penghasilannya bang. Penghasilannya setara gaji gitu. Abis itu kan diumumin sekolah bakal tatap muka lagi kan. Abis itu gimana ya? Ini sudah mulai ada penghasilan tapi tidak pasti. Ini ada penghasilannya pasti. Tapi gitu. ini nggak mendukung ini. Ya, Soalnya kalau misalnya ini yang ngajar sekolah itu ngajar penjas dibikin tatap muka, gue tuh standby di sekolah bener-bener dari jam 6 sampai jam 6 lagi gitu. Ada ekskul segala macem gitu kan. Dan ini gue mau sededikasi apapun nggak ini nggak nambah. Beda sama itu tuh. Apa? Yang tangan kanan lo. Oh yang ini yang konten. Bukan itu tuh. Yang mana? Tuh. Mana? Ini. Makanya kan gue bilang. Kalau yang ini kan dedikasi kayak gimana pun nggak nambah. Tapi kalau dedikasi ini kan Nambah. untuk Indonesia. Iya. Terus. Ya udah kan gue bilang kalau ngonten, gue pengen ngeliat nih prospeknya kayak gimana. Kalau gue lepasin yang full time ini, soalnya kan pasti banyak kesempatan syuting, kesempatan kayak diundang-undang. Dulu gue gila izin sekolah berulang kali buat brownies, buat Tapi apa? boleh nggak sama sekolah? Boleh. Kalau orang TV-nya kan sombong ya, gue bilang masa nggak boleh gurunya masuk TV? Gue bilang, weh sekolah gue internasional, nggak peduli gurunya masuk TV. Bukan SD Impress. Iya. Kalau SD Impress kan gurunya masuk TV, Impress. Gitu. Nah akhirnya ya udah gue pengen lihat lah di bawah Tuhan kemana kalau gue ngambil konten ini. Jadi dari pagi sama ini cuma mikirin konten ini. Dan ternyata ya gue nggak nyangka ternyata skill set gue bisa dimonetisasi dan berkembang gitu loh. Jadi kalau misalnya gue ngajar kan, gue dari dulu bisa begini-begini, buat kayak lucu-lucuan ke anak murid. Dari dulu ya gue bisa ngomong lucu, bisa ngejokes sih. Tapi buat the pleasure of ngajar aja gitu, biar gue tuh makin ada value-nya gitu, biar dipertahankan. Cuman kan ya udah segitu, lu dikontrak berapa, ya kenaikan tiap tahun ngikutin inflasi udah gitu aja kan. Kalau ternyata pas ngonten gue bikin begini, ada lagi yang lain. Oh ternyata bisa naikin red card gitu. Happy sih. Dan ini guys, kalau yang kalian mau belajar dari Dimas nih sebagai content creator ya, gue juga nggak tahu nih Dim, gimana caranya lu mengasah otak lu ya. Tapi semua skrip lu itu kan pure, kadang semua dari lu ya. Iya pure. Lu gimana caranya bikin beberapa konten dalam seminggu itu yang benar-benar bisa nge-boom terus? Soalnya tuh kayak gue liat kok bisa kayaknya ada kena-kenanya terus gitu Dim. Kan ada orang nih kalau kayak gue kan pernah cerita sama lu, Dim. Kok konten gue yang ini tiba-tiba naik tinggi banget ya, tapi berikutnya kok dua berikutnya tapi lu tuh bisa sustainnya hampir sama dulu zaman-zaman yang awal-awal itu. Karakter sih bang. Jadi pokoknya kita harus temukan karakter kita yang orang mau lihat terus menerus tuh apa. Core-nya gitu ya. Karena sebenarnya konten gue kan kalau gue udah main kuantitas kan, harus tiap hari harus ada upload biar orang tuh nggak missing out gitu. Tapi dan kadang tuh kita replicate juga apa yang lagi tren, apa yang lagi ini. Kita replicate konten orang. Orang konten pertama kita yang viral itu plek-ketiplek ngikutin orang kok. Oh yang artis ngikutin lu itu ya? Kita juga plek ngikutin orang dari luar negeri kadang gitu-gitu. Cuman ya apa yang bisa membuat kita stand out ya karakter kita. Kalau gue kan kebetulan mainnya skit ya. Jadi ya karakternya laki apa nih yang orang kan kita tuh nggak harus lebih baik dari orang. Kita hanya harus sedikit lebih beda gitu. Yes. Nah ini kan badannya gede tapi takut sama istrinya. Dan istrinya mukanya yang kelebihan dia kan, kelebihan istriku kan mukanya bisa galak banget gitu kan. Padahal aslinya mah galak. Galak aja. Nggak galak banget. Enggak, kalau gue bilang aslinya mah malah enggak sih. Batami mau nggak galak? Nggak tahu Dim, galak aja. Enggak lah, itu mau dicari dulu lah. Gitu. Nah itu sebenarnya karakter yang bakal bisa mempertahankan kita. Jadi kalau misalnya kayak sekarang abang lihat kan semua konten kreator yang gede-gede ada karakternya. Dan akhirnya orang-orang yang attach ke yang suka karakter itu nonton dia terus, follow gitu. Itu aja sih sebenarnya karakter. Kalau kita punya karakter, kita mau nyampein apapun, knowledge kita, hobi kita, orang bakal nonton. Itu yang gue percaya. Tapi kalau yang masih tanggung, quantity perlu nggak? Misalnya kalau di level dia masih menengah lah, nggak segede lu gitu. Quantity maksudnya posting tiap hari. Oh iya harus. Ini pokoknya sekarang tuh udah the game of numbers. Jadi ya
Tapi kan kita untuk credibility kita sendiri, kita harus memastikan konten kita itu benar, ya kan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak melanggar hukum, tidak nyenggol orang dan ada kemungkinan disomasi. Jadinya, tapi kalau misalnya upload tiap hari, kadang iya gitu. Bukan kadang, itu harus. Karena orang biar ingat terus sama kita, karena kan sekarang dunia cepet banget. Orang yang viral mendadak, kalau misalnya dia kayak kita kan termasuk viral mendadak. Orang-orang banyak yang untuk sampai di tahap kita ini dia udah ngonten dari 2015, udah bikin YouTube apa-apa, akhirnya nemu formulanya. Kita 2021 ngonten, langsung dikasih Tuhan rezekinya. Nah, di sini jalannya gitu. Dan kita langsung nangkep dan kita konsistenin. Kalau misalnya kita misalnya sebulan nggak ngupload, kayak kita healing mau ngapain gitu, kayak ya mau taking a break from social media, masuk orang yang bagus dan dia tahu bisa konsistenin, dia udah maksudnya di belakangnya udah ada orang-orang yang ngasih tahu dia gitu. Ketutup langsung, hilang. Tapi gitu. kan fitness masih niche banget. Kalau yang kayak lu ini masih jarang banget. Fitness. Nah, itu sebenarnya kalau gue sih ya, kenapa ya? Gue juga nggak tahu kenapa ujung-ujungnya tuh gue bisa jadi ada di sini sekarang. Maksudnya kayak the fact that gue ada di sini kan karena komunitas fitness kan, gitu. Gue juga sebenarnya kayak nggak nyangka sih bisa ada di posisi kayak, gue orang yang didengar ya di dunia fitness. Soalnya gue tuh termasuk orang yang menghindari sih topik soal fitness gitu. Bukan karena apa-apa ya, karena menurut gua pribadi ini tuh membosankan, gitu-gitu aja. Kayak yang lu bikin slay itu. Iya, cuman kayak ini tuh topiknya gini-gini aja sebenarnya. Lu tuh nge-gym ya tinggal berangkat. Cuman memang gua kebetulan orang yang terbiasa dengan hal-hal yang membosankan. Gitu. Gue sih nggak ngeliat jadi gua konsisten. Menurut gua tuh kalau dengar kata konsisten, disiplin, itu kan dedikasi. Itu tuh orang yang punya program, punya goal. Kalau gue enggak, emang gue enjoy datang bench press 200 pulang. Bener, gue tuh makanya apalagi kalau ngelihat orang yang sudah, kalau menurut gue kan gue enjoy orang yang membahas dengan jurnal kayak Delon Nixon, Coach Regina. Menurut gue kalau udah ada orang-orang sebagus ini ya gue ngapain lagi, lu kan tinggal nonton dia. Gitu. Cuman tuh ternyata ada orang yang mau ngedenger info yang sama tapi gue yang ngebahas. Gitu. Kalau dibahas sama Delon Nixon, siapa ini gitu. Dengan versi lu lah ya. Ini kan kayak koko-koko yang jauh lah gitu. Kalau gua mungkin dia ngeliatnya bapak-bapak sama kayak gua nih. Relate. Jadi relate. Oh, ternyata bisa. Ya udah akhirnya gua share dari ini gua, tapi ya gua gua juga kan gua lulusan APKI juga kan. Teman-teman gua ngonten juga dan mereka juga yang kalau misalnya gua ngomongnya meleset, mereka yang akan somasi gitu-gitu kan. Maksudnya, mereka yang akan stitch, marah-marahin gitu. Gitu sih. Jadinya gua kayak sebenarnya enggak yang pengen banget fitness yang kayak niche-nya tuh benar-benar fitness gitu. Tapi kan lu bilang ada unfinished business ya nggak bro? Di saat teman-teman lu begini semua kan. Iya. Cuman kalau untuk gua notice dia awal yang pas dia ngonten sama bininya. Iya. Itu kalau menurut gua lu tuh pecah di situ karena semua konten lu itu relate sebenarnya. Sangat ringan, terus ngebikin orang anjir nih gua banget nih gitu kan. Dan gua yakin banyak istri di luar sana ngomong negor suaminya pakai konten lu. Termasuk gua. Gitu. Gua juga dikirimin kontennya dia. Nih, laki itu harusnya begini. Gua bilang kagak, itu konten doang. Nggak mungkin laki badan gede itu begitu. Iya, dulu itu belt. Oh iya, belt. Itu minjem beltnya Mas Tri itu. Iya. Itu relate banget kan? Iya. Ya dia apapun jenisnya, kayak orang kan ditanya knalpot, bilangnya 300. 300 padahal knalpotnya 5 juta. Iya. Itu makanya bapak-bapak kan pasti ngeh banget yang gitu-gitu ya Dim ya. Iya, itu gue banyak yang sebenarnya kalau nggak ngikutin tren, itu kan trennya sebenarnya orang beli pancingan. Gue ngeliat dari situ. Oh, beli pancingan segini, ngakunya segini, terus nanti dijual namanya karena dia ngakunya segitu gitu kan. Istrinya naikin harganya. Ya gue replicate dengan apa yang gue dalami. Kadang kan orang ngeliat badannya segini, suka posting ngangkat-ngangkat. Ya udah belt gym. Kan ada segmen orang yang ngerti kan akhirnya kan. Jadi kita notice sih orang tuh banyak pakai konten kita karena mereka suka nge-tag suaminya, gini say, nge-tag istrinya, tergantung kita lagi memihak ke yang mana gitu. Cuman itu ya banyak dari riset sih, banyak dari dia kan ada di grup ibu-ibu, kita kita ngelihat apa sih yang jadi concern ibu-ibu. Oh, suaminya
kalau pergi kayak Sun Mori apa harus minta izin, ngasih apa dulu, ngasih duit, pikir, udah masukin gitu, bikin story. Nggak tahu ya, gue cuman ngerasa kayak ya konten suami istri tuh ya gampang dibuat. Sebenarnya sih kalau gue ngelihatnya orang tuh bukan lebih ke relate ke story-nya, tapi suka ngelihat interaksi kita. Gitu. Kayaknya kok dia bisa ngobrol sama istrinya, ya kayaknya ya emang to be honest untuk sampai bisa ngonten tiap hari kan mood harus bagus terus sama istri ya. Betul. Hubungan harus dijaga terus. Iya, benar. Makanya dulu kan ada yang viral banget namanya suami-suami takut istri kan dulu Iya, viral banget, Bang Tigor. Iya. Dan untuk zaman sekarang bro, serius suami istri tuh jarang ngobrol sebenarnya. Makanya ngomongnya pakai konten dia sama bininya. Padahal sebelah-sebelahan ya. Iya, langsung kirim ya kan, di-share gitu. Itu pecah sih. Nah kalau ngomong balik lagi ke fitness, lu bilang ada unfinished business dan lu juga sekarang bergabung di salah satu suplemen yang gede banget kan. Lu pasti disupport abis-abisan dong. Pertanyaan gue. Enggak, pertanyaannya disupport abis-abisan enggak gitu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama. Di saat semua teman-teman lu di panggung. Iya. Pasti dong ada rasa kayak gue bisa. Pengen nih gitu ya. Kenapa hal itu yang enggak coba lu realisasikan? Proposalnya lah, at least udah pasti udah nyampe dong proposal. Iya. Iya lagi gue seminggu ini lagi mikirin banget. Sekarang kayak dikonfirmasi nih Bul. Cuman ya oh iya sih ada kayak kepinginan apalagi datang kan EIC berulang kali kan. Gila ya ini kayaknya apalagi Dodi di Anytime. Iya, kita nge-gym bareng. Ada sih mereka juga tapi karena mereka juga tahu gue orangnya kayak gimana ya, mereka nggak yang ayo, cuman ada setiap kali ketemu, masa lu nggak pengen gitu, cobain aja, gini, nanti enak kan soalnya mereka tuh cuma ngincernya kalau kita pergi kan pergi bareng-bareng, ya sekalian jalan-jalan lah ya, sambil ini, cuman kayak gue ngeliatnya kan untuk sampai di tahap mereka itu mereka harus jadi yang terbaik di satu kompetisi, baru berangkat kompetisi berikutnya terbaik di situ, berangkat, gue bilang kayaknya untuk gua yang baru akan memulai jauh banget ya ke situ. Gitu kan. Kayak gua ngalahin perjalannya Aldo Wijaya aja masih belum gitu. Karena masih obesitas. Masih 100 plus. Aldo Wijaya sudah beat obesitasnya, sekarang lagi compete kan. Gua bilang kayaknya kalau gua masih jauh deh gitu. Tapi ya pengen nyoba. Cuman gimana ya, gua orang kebanyakan mikir sih Bang, memang orangnya. Kayak kalau gua ngambil ini karena gua ngeliat belajarin dari teman-teman. Lu mood swing lu gimana sih? Itu terutama kalau lagi prep mood swing lu gimana kan, soalnya kan nggak makan ini, abis itu latihannya harus 2 kali sehari, kardionya gini-gini. Gue bilang gue bisa nggak ya? I think I can handle the training. Cuman kalau makan abis itu kan gue masih harus ngonten, kalau nggak duit nggak ada kan buat prepnya kan, buat berangkat segala macem. Jadinya itu sih yang gue masih mikirin. Apa ya cara yang paling efektif buat konteks hidup gua gitu. Kayaknya kalau udah nemu sih gua berani terjun gitu. Karena kayak gua ngelihat di atas panggung, karena gua ngelihat tuh kadang orang pose kok semua begitu ya, masuk begini begini. Kenapa sih harus begini aja? Kenapa nggak di bawah begini? Emang kayak Begini. Kayak gini tuh template di Indonesia banget tuh nggak lu? Begini. Jeremy Buendia banget. Iya. Makanya gue kalau ngeliat gitu kayaknya gue bisa deh posting kayak gitu. Tapi ternyata pas latihan sama Bang Dodi sama Chris gitu, ternyata susah ya. Gimana kita bisa relax tapi kita tense gitu. Ternyata susah ya. Tapi pengen dalemin. Cuman kan ya prosesnya panjang kan menuju situ. Gitu sih. Ya enggak kalau kan kemarin udah guest post. Guest post oke. Bukan guest post lah itu hitungannya. Itu performance ala-ala. Pertamanya Bang itu ini funny story behind it ya. Pertamanya tuh dia kan cuman Ko Yohanes Dedi ajak perform. Gimana nih lu bisa berpartisipasi dalam ini, ajak perform. Nah, tadinya tuh gue udah nge-planningin ini kali ya, ajak komunitas kalistenik, nanti ada mereka main. Habis itu masuk gua, habis itu ada ngedance, habis itu ada cewek, ada gini, pokoknya mau rame lah. Tapi ternyata kan susah ya tuh organize karena orang-orang ada yang lagi diet, ada yang lagi apa, pokoknya konteks hidupnya beda-beda lah. Susah diajakin ketemuan. Akhirnya ya itu tapi gak sulap aja lu di atas panggung. Akhirnya 3 weeks in gua bilang, udah gua aja deh, gua bilang, gua aja yang perform. Dia udah, lu yakin lu mau perform apa? Gini-gini 5 menit. Udah gua bilang, gua masuk aja, gua bilang gua udah biasa kok freestyle gitu. Ya udah
itu masuk freestyle. Tapi gara-gara itu gue jadi diet sih sebenarnya. Oh iya. Tapi simply want to look good on stage. Sebenarnya buka bajunya itu ya kayak 4 minggu sebelum lah, 4 hari sebelum. Iya kayaknya gue buka baju deh, nggak apa-apa lah, pede gitu. Karena ngeliat jadi buka baju itu emang belum ada nggak ada di plan awal. Akhirnya gue sambil diet, cardio, itu gila-gilaan deh itu. Tapi pas hari hanya justru gue makan nasi banyak, gitu kan ya. Tapi bukannya omongan lu diet ini kita ketemu di pukulan terkuat itu lu udah mulai katanya udah mulai diet. Iya tapi yang nanya-nanya itu. Nah itu cutting personal bang, cutting personal karena gue juga antisipasi. Ada project gitu. Oh, gue pikir waktu itu lu nanya-nanya mau EIC itu. Enggak. Makanya kok jauh banget. Itu pokoknya gue kalau cutting tuh emang buat personal goal aja, belum ada kayak buat binaraga itu belum berani konsistennya mungkin ya. Kalau gue bilang sama ya mitigasi resikonya lah harus bagus. Iya sih. Sama kerjaan. Emang segitu gedenya bro menurut lu kalau seorang konten kreator nih diet tanding banyak yang dikorbanin gitu? Sebenarnya sih yang nggak dikorbanin gini loh, kan ada orang yang konten sendiri. Nah kalau Dimas ini kontennya tuh tandem dia bareng sama bininya. Dan kalau untuk ya seperti yang dia bilang, kayaknya kalau untuk diet dia nggak masalah, untuk latihan dia nggak masalah. Cuman mood swingnya itu. Karena serius bro, ketika ngonten moodnya tuh langsung jelek, itu udah nggak ini lagi lah, ibaratnya nggak asik lagi lah gitu. Jadi bener-bener langsung, aduh, udahlah gitu kan. Apalagi pas di saat di saat nggak prep kontes aja pasti lu pernah ngerasain gitu nggak sih? Kalau lagi mau ngonten tiba-tiba, aduh males nih atau apa. Orang kalau lagi prep kontes tuh lebih gila lagi bro. Lebih gila lagi, mood swingnya tuh lebih parah lagi. Takutnya itu ganggu banget skripnya gitu ya. Ujung-ujungnya takut ngeganggu semuanya. Terutama gitu. Karena konten gue komedi sih. Maksudnya kalau gue komedi kan gue lagi begini, susah ya. Namanya komedi bete ya. Gitu. Sedangkan kan banyak hampir ya mayoritas kontennya Deddy G kan dia kan yang diseksa mulu. Kalau diseksa tiba-tiba di konten anjing ditampar beneran. Tapi disclaimer ya untuk lo semua yang nontonin kontennya Deddy G itu yang Bapak Gabe. Bininya nggak senyebelin itu loh. Di konten itu gue sebel loh. Gitu. Anjir, gue ngerasa sebagai laki-laki tuh kayak ya itu kenapa kontennya bisa pecah karena sebagai laki-laki tuh kayak ditindas banget ya. Kayak dia begitu di ini langsung begitu kan. Gue ngerasa anjir gitu. Tapi pas ketemu mereka pasangan yang normal cuy. Kadang galakan yang ini, kadang galakan yang ini gitu. Kalau Dimas berdua sama Mbak Tami sih gue lihat emang apa ya couple goals lah. Anjir. Amin dong. Kiper. Amin. Karena emang dua-duanya bisa saling jaga ini ya. Jaga apa ya? Jaga yang satu jaga moodnya, yang satu juga jaga lu dari sisi apa namanya? Idenya mungkin ya. Dan semua emang akhirnya pas jadi satu paket itu emang menjadikan itu duit. Iya. Ya tapi memang harus begitu, bro. Namanya enggak kan ada yang kerjanya beda-beda ininya, yang satu misalnya kantoran, satu atlet gitu. Oh iya, walaupun berbeda profesi kan tetap harus bagi tugas bro, namanya married life-nya harus ya saling ngerti lah satu sama lain. Apalagi sekarang Deddy J sama istrinya kan udah ibaratnya ruang kerjaannya kan udah bareng. Jadi harus saling ngisi gitu. Sekarang anak udah dua. Iya. Udah dua aja maksudnya. Kalau Epolen, bahas dong Epolen. Apa sih support dari Epolen? Seberarti apa Epolen untuk Deddy J? Anjay. Segalanya ya. Naikin ya. Karena udah ngomong gini. Ya gimana ya? Maksudnya itu juga salah satu berkat yang gua nggak pernah duga. Maksudnya kayak dulu kan dari zaman gua nge-gym 2004 bang, konsumsi suplemen ISS dulu ada. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Iya. Ada. Dulu kan raja-rajanya kan Pro Lab, Twin Lab, ISS gitu kan. Jack McQuay gitu-gitu lah yang posternya banyak di poster itu. Dari zaman gua konsumsi gitu tuh gua kayak ngelihat baca majalah Reps, Adiraga dulu gua. What does it take to be up there ya? Maksudnya kayaknya badan orang ini kan benar-benar ngelihat Komang Arnawa ini kan satu dari berapa juta orang
itu kan kayak buat jadi orang kayak gitu kan, it takes talent, it takes consistency, tapi dia juga punya duit buat mencapai situ. Dia punya waktu. Pokoknya semua konteks hidupnya mendukung untuk dia jadi begitu. Terus dia jadi figur besar, terkenal, dapat brand deal untuk sampai, karena kan kalau lu sampai gua atletnya Twin Lab gitu, itu kan untuk nyampe begitu, buat sampai dilihat dan disponsorin kan jauh kan prosesnya kan. Nah, makanya itu nggak pernah masuk di perhitungan gua, gitu. Tahu-tahu ya, gua 2020 mulai konten sama Bapak Gabe. Habis itu gua ngonten bikin akun Deddy G sebenarnya buat backup doang. Gua bikin goyang-goyang dada. Mereka tertarik, Evolin tertarik untuk masuk gitu. Dan mereka yang pertama gitu masuk, bikin SOW 1, mereka suka, lanjut lagi 2, mereka suka, mereka ajakin cutting, cutting yuk, nanti asetnya kita pakai buat gini-gini. Oh, bikin transformasi ya? Abis itu bikin, berhasil, ada kontrak. Oh, sebelum itu yang dari 2021 nggak kontrak? Enggak. Per ini aja ya, per konten gitu? Iya, per konten tadinya. Karena semua orang kayaknya begitu deh sistemnya agensi tahun lalu ya. Kalau sekarang udah, maksudnya waktu COVID itu kayak gitu, cobain dulu, cocok nggak nih kita kerjasamanya, orangnya bisa mengolah brief nggak, orangnya kooperatif nggak gitu. Akhirnya pas itu masuk jadi kontrak gitu. Dan ya pas dapat kontrak pertama kali sih gue kayak, gue siapa anjir, bapak-bapak gendut yang dadanya bisa kedut gitu, di hire. Tapi ya ternyata dia ngelihat gue bisa bikin konten yang relate ke orang banyak. Kayak lu minum suplemen, it doesn't have to be atlet ya. Kayak habis latihan, ganteng-gantengan kan biasanya kan orang gitu kan, serem-sereman kan, suat keren gitu. Tapi gue bisa, cara ngolah whey dibikin jadi es krim, jadi biar lebih fun gitu. Oh ternyata mereka suka dengan kayak gitu. Ya udah akhirnya masuk dan jangka panjang dan sampai sekarang sih gitu. Tapi sejak gua yang konten Evolin itu bagus, banyak tuh yang pitching nge-DM gitu. Oh, Cuman gitu? Cuman karena ternyata gua di Evolin ini menemukan, Dijanjikan Olimpia? enggak juga. Bos? Oh, salah. Emang siapa yang bisa menjanjikan Olimpia? Iya, karena apa? Ternyata pas gua di dalam kerja sama orangnya tuh enak semua. Kayak emang kayak merasa kayak keluarga lah ya. Jadinya ekspektasi kerjanya jelas, kayak dievaluasi gitu-gitu. Jadi ya udah kayak ngerasa udah klop aja sih. Gitu. Dia pinter bangun team building kayaknya ya. Bonding antar Timnya atletnya. ya. Jadi solid ya. Jadi emang kuat banget kayaknya ini lo ya. Ya naturally pas di dalam sih, karena kebetulan ketemu orang-orang yang vibrasi energinya sama ya. Akhirnya ya jadi kita kebentuk komunitas sendiri, tapi nggak dibentuk sama perusahaan itu. Oh itu? Iya, maksudnya nggak disuruh lu ini ya outing segrup gini. Enggak, emang kita aja. Itu pun kita ya yang nikah aja. Misalnya kalau yang masih single ya kita nggak ajakin karena kan nggak ngerti konteks hidup kita kan. Nanti kita lagi di sana gitu. Ya adain kayak collaboration day, ngonten gitu. Cuman ya mereka as a company ini banget sih, perlahan, bertahap gitu. Cuman it seems like strategi yang dipakai ya lagi works aja gitu di konteks hidup zaman sekarang ya. Karena itu. Cuman kalau misalnya ditanya seberapa besar support Evolin, misalnya gua mau daftar Binaraga gitu-gitu, sebenarnya mereka juga ke semua atletnya treatmentnya sama sih. Emang as a company aja sebenarnya. Mungkin orang ngelihat satu dispesialin, mungkin misalnya ngelihat Chris Putra, tapi sebenarnya enggak. Kamu ada SOW kayak gini, kamu kerjain, kamu ditransfer. Gimana mereka nge-approach lo atau nge-approach atlet-atlet yang ada di situ? Kayak contohnya nih bro, dia kan pasti ngambil top tiernya ya. Kayak sekarang mungkin yang di highlight Diki ya. Diki kan ya keras banget tuh badannya dan kemungkinan dia pro juga gede dan akhirnya pro. Nah yang kayak Diki ini, apakah Diki ini kan berarti dia harus pro level ya, pro level pertandingan pro nih. Iya buat ya kan? Apakah Dikinya yang harus approach? Bos, ini ada pertandingan pro di Jepang misalnya, sekian, atau kantornya yang bilang Diki kamu berangkat, ini ada apa duit ininya, persiapannya, duit apa macam-macamnya ini. Gue sih nggak ngerti konteksnya atlet ya, karena kan gue emang kita tuh grup BA sama KOL sama grup atlet tuh dibedain. Cuman kayaknya the second one sih. Jadi memang once you are hired,
dikasih opsi mau berangkat yang mana yang kamu siap, sesuaikan. Kalau misalnya kamu nikah di tanggal gini pasti kan nggak bisa berapa bulan kayak gitu-gitulah. Abis itu pas yang ini siap ya, bisa diberangkatin gitu. Jadi kalau kayak terus Dikinya bilang, Diki kamu siap ini ya, misalnya bulan Agustus, tapi kita ada segini gitu. Terus Dikinya bilang, bos nggak bisa. Kayaknya kurang deh untuk prepare gitu. Oh enggak, karena semuanya di taking care sama company. Karena itu yang gua sadar juga itu yang menjadi plus value-nya Evolin ini. Karena ternyata teman-teman yang cerita, gua kalau di sini tuh nggak ada hitung-hitungan gua majuin budget berapa gitu. Enggak, jadi mereka mau yang mana? Kamu udah di level ini, kamu butuh qualifier. Mau yang mana? Ada pilihannya, yang lu sanggup. Tapi harus komit. Lu ambil yang Agustus misalnya. Komit ini apa? Komit ini juara gitu? Enggak, maksudnya ya showing your best lah. Kan kelihatan kalau misalnya orang yang sekedar buat berangkat aja, sekedar buat jalan-jalan gitu, kelihatan lah. Ya pokoknya company mau segini, misalnya Agustus Hongkong, ya udah berangkat, disiapin pesawatnya, diurusin apanya, misalnya butuh visa, habis itu trip, pokoknya udah tinggal bawa badan, lu tinggal prep sebagus mungkin aja. Nanti pas di sana perform nggak perform, maksudnya perform nggak perform tuh, perform pasti perform ya. Cuman lu juara, menang nggak menang, pulang dievaluasi. Dan kita banyak kok yang berangkat terus pulang second place, apa juara satu ini doang, nggak yang overall gitu ya. Iya, nggak yang memenuhi ekspektasi kok, tapi kayaknya sih yang lebih dipertahanin tuh memang bener-bener apa ya, work ethic sama attitude sih. Karena itu kan, maksudnya kalau misalnya selama lu yang kooperatif, enak diajak dia samanya, kan orang-orang kayak gitu kan, orang-orang yang karakternya bagus kan eventually will get there kan. Mungkin kayaknya yang mereka percaya itu sih, jadi dipertahankan. Ya kalau misalnya kayak gitu, apa, gue nggak ada bawa prestasi apa-apa, dipertahankan gitu. Tapi mungkin value lu kan ke orang lebih nggak niche, lebih ke entertain lebih umum. Tapi kalau ini loh, apa, makin kesini kan akun-akun brand ini kalau posting di TikTok, Instagram kan mereka makin restriktif sebenarnya. Kayak, ini brand nih, tapi kok lu posting organik, harus kan lu bayar ke kita biar di boost gitu. Aku kayak sekarang tuh view gua tuh kalau masukin brand ya. Jadi kalau misal begitu ada brandnya pada memang karena dari natur platformnya begitu. Iya begitu. Tapi ya selama apa itu kayak gue bilang, gue jadi kayak memuji karakter gue bagus ya. Tapi maksud gue ya kooperatif lah. I can make sure gue kooperatif. Mungkin lebih kata yang lebih tepat itu lu tuh genuine di mungkin kali ya. Karena ini kita ngomong the whole packet kan. Kalau mungkin bapak-bapak banyak, bapak-bapak berotot banyak, bapak-bapak lucu banyak banget. Tapi kalau ada bapak-bapak lucu, bisa public speaking, bisa tetenya goyang-goyang. Terus kenapa itu di highlight terus ya? Iya, tapi apalagi bapak-bapak bisa bikin skrip, itu kan susah. Iya, itu mungkin the whole package. Gitu. Kalau dari Evolen sendiri, lu kan orang udah berapa kali ngomong Evolen? Gua catat apa? Ada nggak sih kan orang tahu lah ya kan, gue bisa dibilang tuh kayaknya bete banget sama Evo kan. Iya, ngapain juga saya ada di sini ya. Nah, kalau dari ini lu sendiri, lingkungan lo itu atau lu pas lo mau ngonten, karena kalau gue ngelihat ya, lu kenapa gue bilang lo termasuk salah satu BA yang cerdas atau apa? Karena menurut gua lo nggak berani ngomong sesuatu yang lo nggak kuasain. Itu kalau menurut gua ya. Jadi yang lo kuasain itu ya lo ngonten dengan cara lo, skrip, joget-joget, dan itu sebenarnya nggak masalah, itu bagian dari entertain gitu. Cuman dari lo sendiri sebagai salah satu orang yang ada di dalam Evolin itu, lu pernah ngerasa anjing nih si Canggih apa sih gitu? Pernah nggak sih lu ada pikir gitu? Jujur aja. Jujur kayak lagu ya. Ya gini sih, kalau di Evolin sendiri kita tidak ada kayak kayak orang kan banyak kalau kita mau ngomongin orang gitu ya, dibahas di grup WhatsApp, habis itu pada share-sharean. Kalau kita sih nggak ada, jujur. Ini jujur ya Bang ya, nggak ada. Tapi kita personal saling tahu aja gitu. Tapi kayak personal aja ngomongin ini. Ini si anjing ngapain lagi sih nih gitu kan. Lo lihat soalnya udah pada ngumpul.
Enggak. Paling ya, yang kalau yang gua ngalamin sendiri dan gua ngeliat dari konteks hidup teman-teman gua, pada saling nge-share ke bininya doang. Oh iya, yang punya pasangan ya. Karena kan pada ngobrol ke bininya. Wah, lagi kena nih sini, lagi kena nih sini. Kita nunggu giliran kita aja. Tapi dia nggak pernah kena ya. Aduh, kapan ya gua ya? Pas di stage alhamdulillah. Tapi gitu, maksudnya enggak ada kayak our CEO, CMO semuanya nggak ada yang kayak navigate kita untuk gila anjingnya nih orang gitu, nggak ada. Emang karena kita lihat masih kita juga masing-masing semua ngelihat per video memang iya nih memang bisa ditwist nih omongan ini kayak misalnya siapa misalnya Zarif gitu. Ini emang dia lagi ngaco nih gitu. Ya pantes lah dia kena gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kita ngerasa kayaknya ini judgmentalnya Bang Canggih deh gitu. Tapi ya udah kita keep diri kita sendiri aja. Udah kita benar-benar ya udah saling diem aja gitu. Kadang kalau ketemu langsung ada sih. Lu nonton nggak yang itu, yang di stage Chris Putra gitu. Nonton. Iya gila. Udah gitu doang. Soalnya pas gue lagi di Bali kan waktu itu. Jadi gue mau cerita sama kalian semua. Jadi pas lagi di EIC yang Bali itu, gue tuh ketemu bro sama Chris. Mas Krisna ya? Iya Krisna ya. Yang punya toko gede banget gitu. Bukan. Gue ketemu di sama Chris Putra di bandara. Tiba-tiba gue dicolek. Gue balik badan ya kan. Terus tiba-tiba, wah Bang Canggih apa kabar? Gue langsung pelukan kayak orang biasa aja. Terus gue langsung mikir, anjir, gue langsung kayak luluh gitu di situ. Gue langsung berpikir kayak mungkin selama ini gue terlalu keras nih sama dia nih gitu. Gue langsung bilang saya sorry, terus gue langsung ngomong sama dia kapan tanding ya kan. Dia cerita dia gimana, dia tanya keadaan keluarga gue, bini anak semua segala macam. Dan yang bikin gue bener-bener kayak ngerasa bersalah itu pas anak gue sama anak dia main lari-lari tuh, gitu, anak-anak kecil tuh lari-lari, terus buka ciki, saling makan ciki itu. Di situ gue langsung mikir, waduh gue terlalu kerasnya sama dia. Jadi oke, setelah ini apapun yang mau gue omongin gitu kan, gue langsung sampein deh ke brandnya gitu. Jadi pas di situ gue jadi terbuka hatinya karena buka ciki. Iya, tuh kalau buka saset Evoli marah. Ngapain anak lu? Anaknya dikasih Evoli. Karena sebenarnya awalnya tuh gue sama Chris Putra tuh udah kenal udah lama. Dari zaman dia masuk Naba, waktu itu pernah tanding bareng juga ke Singapura, itu udah lama. Gitu. Jadi secara individu mah lu sebenarnya nggak ada nggak ada hate individu gitu ya. Enggak. Cuman memang kan mungkin ya namanya kalau di medsos kan ada karakter lah ya. Kadang orang-orang mungkin kalau orang-orang kayak Dimas tuh tahu oh dia lagi main medsos nih gitu kan. Oh ini si Canggih lagi main medsos, lagi ngonten. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak secerdas Dimas kan pasti anjir apa sih ini orangnya apa sih kayak gitu. Kalau orang-orang yang udah tahu mah lagi ngonten ya. Iya, tapi maksudnya kayak just to let you guys know memang karena kita tuh nggak ada kayak yang personal gitu. Jadi kita lihat memang mungkin kita collectively ngelihat kayak konten emang lagi salah, biaya kita emang lagi salah gitu. Emang ini secara bahasa ambigu gitu. Itu kita ngerti. Ya jadinya nggak ada yang kayak kita membenci karakter. Cuman memang kadang kita beberapa konten memang kita ngerasanya Bang Canggih judgmental. Kayak yang gue masih inget tuh Chris Putra sakit. Oh ini yang ngomong salah, 14 kali sehari. Itu memang apaan 14 kali sehari? Latihan 14 kali sehari. Yang dia salah. Abis itu apa ya? Gue pengen ngomong apa tadi? Iya Bang Canggih kan bilang ngono 14 kali sehari gini-gini yang bener aja lu, nggak realistis. Nah itu tuh kalau gua yang ngerti konteks hidupnya Krisna, dia kan memang ada ekspektasi satu hari satu konten, dan yang ngedit istrinya. Jadi itu ya memang mungkin istrinya yang penting transisinya pas, nggak ada ini main upload aja. Tapi pas udah jadi kontennya kan nggak mungkin di retake karena kan dia kondisi lagi prep, kan nggak mungkin di retake. Jadinya udahlah upload aja tapi di caption ditulis 14 kali seminggu. Tapi kok masih di stitch. Gue bilang wah ini mah udah benci ini mah. Ini mah kayaknya udah personal nih. Gitu. Makanya gue kayak ya udahlah tapi ya masalahnya antara mereka gitu kan. Soalnya kalau gue mau ikut belain juga nanti gue yang di stitch. Enggak sebenarnya sih nggak personal ya karena waktu itu ada
yang menurut gue sampai gitu kan, waktu Chris Putra tuh ngomong di live-nya kalau perbedaan genre Evolen sama genre yang lain, efek Evolen tuh lebih permanen daripada efek yang genre yang lain. Nah di situ gue ya balik lagi itu mungkin dia juga lagi prep ya, prep, dia lagi latihan, lagi nggak enak badan, jadi dia harus live, yang ngomongnya mungkin namanya live ya kan, jadi kepleset di situ, ya sampai di situ pas dia ngomong gitu, gue komen gitu kan, di situ langsung pas dia live langsung gue komen, cuman pasti Chris ngerasa anjing ada nih orang nih di sini, gitu kan, nah ujung-ujungnya di situ kayak gue ngerasa kok begini banget ya gitu kan, ya ujung-ujungnya jadi kebawa ke personal, tapi sekali lagi pas gue ngerasa gue itu salah. Pas gue berpikir gue sebenarnya nggak boleh bawa ini ke personal, gitu. Jadi gue ngerasa oh ya udah, pas gue ketemu sama si Chris itu di bandara, gue take down videonya yang masalah itu, gitu. Kalau itu iya. Jadi sebenarnya mah udah nggak ada apa-apa lah sekarang. Enggak lah. Sekarang udah nggak ada apa-apa. Apalagi pas kemarin postingan itu keluar ya. Itu gue seneng banget. Pas. Akhirnya selama ini yang gue suarakan akhirnya didengar gitu. Mungkin memang bukan gue doang kali ya, gue nggak bilang itu postingan karena gue enggak, karena memang ada goodwill-nya sendiri kan dari Evolen. Jadi ya setiap ada goodwill semoga menjadi awal yang baik gitu aja sebenarnya. Apalagi Evolen dengan dia brand segede itu, pasti kan emang harus doing something. Itu sih. Ya itu pada akhirnya itu yang dilihat, karena kan kalau kita semua yang sesuai brief dari company semuanya lurus, straight ya kayak kita lah. Tapi memang again kan tergantung bagaimana each call masing-masing brand ambassador mentranslasikan brief yang diberi. Nah kalau misalnya kayak gua, ya mungkin ini juga pengalaman gua karena jadi guru ya, nggak boleh salah gitu, nggak boleh bikin orang mispersepsi, bener-bener jangan bikin orang ambigu. Jadi ya gua main aman buat diri gua sendiri, tapi kadang ya teman-teman gua dalam pembahasannya mungkin kan mereka juga nggak terbiasa jadi guru ngajar anak-anak yang responsibility-nya gede gitu kan, kalau ngomong jangan salah, ya mereka banyak yang bisa banget ditwist lah gitu. Ya kadang sih gue berharap kayak semua konten gue aja ngaudit gitu, tapi kan jadi banyak kerjaan gue ya. Tapi lu nggak mau coba brand import? Ini lu ya yang ngomong ya, bukan bos. Gua lo. Tolong Bang Diki. Tapi emang kalau udah di level lu emang udah, sebenarnya mungkin Dimas ini bukan orang yang suka drama ya. Jadi lu nggak emang yang gitu-gitu, nggak ikut lah. Suka kalau ada duitnya. Iya. Gue mau ngomong itu ya, suka drama yang ada duitnya. Ya kita mau di sini mau ngapain, nyari duit. Iya benar. Makanya orang ngajakin drama ini ngajakin boxing, gue bilang ya duitnya berapa dulu, gue bilang. Gitu aja sih. Iya sih. Tapi ada sebenarnya ada yang DM gue banyak itu yang waktu pukulan terkuat kan. Itu katanya gue sengaja kalah. Lah ini gue mau ngomong juga nih mumpung ada orangnya ya. Guys, itu kan namanya juga kontennya pukulan terkuat edisi Strongman. Ya di situ gue ngumpulin kan yang kayak Bang Bowo, Bang Daeng, yang lain segala macam, ada si Bobby untuk ikutan. Jadi itu sebenarnya kayak acara adu kuat bro, pukulan terkuat. Cuman orangnya gede-gede, 100 kilo plus. Makanya dikasih brandingnya pukulan terkuat edisi Strongman. Nah di situ gue harus ada, karena Celos melihat di situ ini Aji Strongman nih misalnya gitu. Nah udah gue nyampe ke situ aja, nonjok aja kepleset. Ya dia kan orang pada nyobain glundang. Wah ini gimana Bang nonjoknya, gue nanya Bang Bowo. Ya udah tonjok aja. Nah, kan awalnya kan emang nggak expect, itu beneran nggak ada skrip bro, nggak ada siapa, justru mah harusnya yang menang itu kan si Mike. Maksudnya kalau dari dia kan fighter ya, dia fighter terus nonjok itu nggak gampang bro. Iya maksudnya. Iya kalau kencang tapi nggak kena. Dan bawahnya licin banget ya. Terus kalau ngomongin 100 juta ya emang terus ya itu gimana nih ya? Iya, itu beneran ditransfer dan beneran nggak ada gue bagi Bang Aji. Iya jadi nggak beneran emang itu ya rezekinya Dimas. Dan itu gue juga emang bukan atlet tinju yang terlatih. Mungkin kalau kasih seminggu sih ya beda.
Gak bercanda. Tapi ya itu orang kan bilangnya, wah nih Bang Haji kan apa badannya lebih gede. Iya. Orang nonjok nggak ngelihat badannya. Benar, Dimas benar. emang dia rapi banget, maksudnya apa? Terlihat lo emang lebih luwes ya. Terus orangnya mungkin gue nervous banget bro, apalagi pas udah berdua ya. Iya. Pas udah berdua tuh ngelihat duit ditaruh di tengah. Masa sih 100 juta ya? Aduh. Jadi kepengen, gue tadinya gak kepengen bro. Itu aja pengen datang, yang penting kalau feeling gue kan Bang Bowo ya nggak, Kang Pukul. Wah Bang Bo, ternyata Bang Bo lewat. Di awal Di awal, terus si yang tinggi tuh Zeus Iya, itu Zeus anak Sidon. muda kan, udah tinggi banget, orangnya juga nonjoknya kenceng. Iya. Kalah juga. Terus ada lagi siapa? Pokoknya satu-satu lah. Iya. Tinggal gue berdua, terus ada duit 100 juta. Lah jadi kepengen gue bro. pas kepengen gak dapet. Gue aja tuh waktu nyampe pertama kali bener-bener 100 juta, habis itu gue nanya kan, ini nanti ada potongan apa, pajak apa? Enggak, bawa pulang aja gitu. Gue kayak di situ kayak, kenapa gue nggak prepare ya buat ini? Duit gitu loh. Dan gue kebetulan bisa masuk, nggak usah audisi, nggak usah apa, memang kepilih karena ada platformnya, adalah di TikTok gitu. Dan berat badan 100 kilo dan niche-nya mungkin fitness, bisa masuk sini. Ini kan privilege gue, kenapa gue nggak latihan? Tapi memang hari itu untuk mendeskripsikan, ini kan kita belum pernah bahas di mana-mana ya. Itu memang harinya gue aja sih. Iya, tapi itu emang nggak disetting guys, demi Allah. Itu nggak disetting. Itu emang seseru itu ya. Itu emang ya. Mungkin kalau diulang juga hasilnya nggak begitu juga. Bisa aja gue juga kalah di awal. Iya. Gimana maksudnya, Bang Haji? Kan gue dari awal tuh udah ngelihat ini pasti anak muda nih yang menang. Iya. Kalau nggak Zeus Sidon, Thomas, Mike. Kan ada satu atlet beneran yang si Baba Oh iya Yaga. iya, Baba Yaga itu. Iya. Iya dulu yang kanan cedera bro, yang kiri juga bisa. Iya, kenceng. Buset, kiri kanan. Cuman tetap nggak optimal karena kiri. Iya, pokoknya gue ngeliat pas mereka mukul-mukul gila 800. Gue mukul 600, Bang Haji mukul 400 kepleset. Tapi guys nih kita ini dulu ya. Kita pas pukulan terkuat edisi Strongman itu levelnya yang berat guys. Iya. Beda sama yang KJ, beda sama Paris. Iya. Mereka yang paling bawah ya. Iya, featherweight. Kita yang emang yang berat. Jadi untuk mendapat 900 itu belum ada ya Dimas. Iya. Dimas paling gede, hampir 896. itu kalau 900 dapat lagi 10 juta. 16 juta. Jadi kalau bisa lebih dari 900 dan menang itu dapat 116 juta. Wah, ganti handphone anjir, gue doain. Wah, handphone nih anjir. Tapi kan kalau kita kepengen banget malah nggak ini kali ya. Iya. Itu rezeki anak. Karena iya benar, rezeki anak mungkin bayanginnya. Karena gue bener-bener gak ada ekspektasi apa-apa Bang. Gue habis kedukaan 3 hari, nggak latihan, makan berantakan. Gue latihan bikin konten. Seolah-olah gue prep buat itu. Karena kan Celos ada ekspektasi kita bikin konten lah. Datang ke situ ya nggak siap, ngantuk. Pokoknya bayangan gue bawa tim. Gue cuma bawa pulang 4 konten, udah gue plan. Nanti gue begini, nanti gue dialog, gue kalah, gue ngomong sama Celos, udah gitu doang. Ternyata pas di sana, ya mood enak, naik. Abis itu pas sistem terakhir kan ada akumulatif, yang milih ya, sama terbesar. Kalau 2 itu yang dihitung, gue kalah kok. Tapi ternyata skor tertinggi. Iya. Makanya kan itu memang hari itu harinya gue aja. Itu gue kayak penalti terakhir cuman gagal bro. Iya. Dan gue nonjok mesinnya. Makanya yang bahkan pijit dulu. Tapi itu seru ya. Selos kapan ada lagi? Saya nungguin nih. Tapi bener, itu setiap ada gue ke time zone, ada EIC kan ada acara-acara influencer sekarang kan banyak kan. Itu Bang. Nggak keluar lagi tuh. Iya ya. Gue juga pas sama Canggih nih ngetes sama. Iya jelek banget gue tadinya mau sombong. Anjir gue kira lo serius. Enggak itu enggak ini. Gue sekarang sama Bang Dodi bisa kalah, kadang-kadang sama Krisna bisa kalah ya karena emang nggak ada 100 jutanya kali ya. Iya itu. Soalnya ngelihat ping setumpuk itu wah anjing. Semangat ya. Ini tiba-tiba ke iBox besok kan. Nah, Dim lo rencana lo yang 2025 ini pengen lo lakuin apa aja nih Dim? Yang dalam ya mau fitness kayak mau konten kayak atau mau apa? Apa ya? Las Vegas? Enggak kayaknya. Dia tukang pijitnya Chris Putra. Gimana ya? Gue masih nikmatin konten ini sih. Jadi kayak
kayak gue tuh memang hidup pas gue memutuskan untuk jadi content creator ini ya gue berdoanya tuh sama Tuhan, gue pengen disuapin gitu. Karena gue nggak tahu ini dunia apa, gue bisa bertahan nggak di dunia ini, di dunia konten ini. Kayak yang gue, karena all I know is teaching kan. Yang gue tahu tuh ngajar, penjaskes, bikin anak-anak happy, berkeringat, meeting the standard, meeting the objective, udah gitu. Jadi gue benar-benar nggak hatam dunia ini. Ya makanya gue cuma minta dibawa kemana gue ngikut aja gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba seret, ada yang gaet, ikut. Kalau misalnya kita doain, gue berdoa sama bini, iya kayaknya ini deh, kayaknya dibawa Tuhan ke sini, ya udah, berarti kita bakal disuapin di situ, gitu. Soalnya kalau kita yang kayak mencoba jemput bola, nggak works. Oh gitu. Selama ini Kayak lu pitching kemana gitu? Pernah tapi. Itu kayaknya sih artis besar banget kali yang bisa kayak gitu ya. Gitu. Kalau kita kan segmented banget lah, suami laki bini gitu. Jadi ya kalau dibilang punya goal, makanya kalau orang bilang kan gue bakal begini. Kalau gue nggak bisa loh kayak begitu. Karena ya tiap tahun rezekinya beda. Yang kita rencanain nggak tercapai. Udah pengalaman soalnya selama ngonten ini. Yang tidak direncanakan kayak menang 100 juta satu hari datang gitu. Jadi ya lihat disuapinnya kemana aja tahun ini gitu. Cuman kalau goal pribadi ya tahun ini tuh pengen fokus bikin YouTube panjang. YouTube panjang? YouTube kayak gini. Sebenarnya kita lagi mencoba niche di YouTube. Di YouTube kan kita sama ini short. Iya short. Tapi kan short mau dar kayak gimana penghasilannya ya begitu. Mau sehari upload 7 kali juga semuanya door gitu, tapi tetap aja nggak, maksudnya secara AdSense kecil lah gitu. Nah kita pengen nyoba, soalnya kita ngobrol sama teman yang bikin food vlog. Wih, kalau kayak gini terus disukain orang, kayaknya duitnya lumayan nih gitu. Oh ini maksudnya singkupnya food vlogger? Enggak, kita ya yang doing what we do best lah, skit. Jadi kayak drama suami istri. Jadi agak panjang. Kayak sinetron jadinya. Iya, karena ada orang-orang yang nonton itu. Ternyata gue pikir tadi siapa sih yang bakal nonton? Ternyata orang yang nonton adalah orang-orang yang tidak mau bayar Netflix, yang mau hiburan gratis tapi nggak mau nonton TV. Gitu. Iya. Di durasi berapa Dim kalau panjangnya YouTube? Pengennya sih kan katanya 25? Biar optimal tuh 25 kayak bosan banget ya. 12 lah gitu. 12. 12 menit katanya udah lumayan. Sitkom tuh 12 udah lumayan ya? Iya, tadinya tuh kita mau mulai podcast kayak gini Bang, kita udah bikin, cuman kayaknya apa ya, karena bahasan kita tuh bener-bener ya orang dewasa normal yang gimana ya, maksudnya kayak membosankan aja. Kita tuh nge-share yang menurut kita berguna, kayak persiapan orang mau nikah, apa sih yang harus ditanya dari pasangan lu. Jangan nanti udah nikah posting di TikTok red flag suami gua gitu. Padahal lu tuh belum penjajakan waktu pacaran. Waktu pacaran sibuk oyo kan. Lah kan itu penjajakan juga. Test drive. Shit, parah banget. Nah itu kita nge-share tips kayak gitu ya, segelintir orang aja. Maksudnya I know kita educating people, tapi kan secara AdSense nggak ada nih. Wah nggak ini nih, nggak nutup nih biaya produksinya gitu. Sitkom memang paling, menurut lu paling. Iya, karena itu yang kita udah dalamin selama ini sih. Cuman kayak sitkom kita cuma dibikin panjang aja, jadi gabungan beberapa jokes mungkin. Misalnya 3 video kita gabungin dalam 1 video. 12 menit. Gitu aja sih paling yang kebayang sih itu. Makanya kita expanding tim sekarang. Gitu. Cuman sisanya kan karena kita memang nungguin brand masuk, ya udah, makanya gue bilang nunggu disuapin Tuhan kemana aja. Gitu. Keren Dimas emang. Abang berharapnya gue ngomong apa? Ke Olimpia gitu. Tapi kalau menjaga nih, kita ngomong menjaga lu ada diomongin orang lah. Ada nggak strategi lu sendiri atau dari berdua nih? Caranya gimana lu bisa sustain di atas? Maksudnya diomongin lah sama anak fitness gitu. Sebenarnya nggak ada sih Bang. Kayak gue ngonten ini ya udah ngonten aja. Karena gue menghindari drama, gue bener-bener dalam koridor yang gue tahu lah gitu. Jadinya kita tuh nggak bakal yang ada, menurut gue nggak bakal ada yang boom masuk di repost sampai itu kan. Kalau kita mau kayak gitu kan, kalau apa misalnya gue ketahuan jalan sama cewek lain gitu, jadi drama rame, nanti istrinya diundang-undang podcast, banyak duit, beli paliset, nanti balikan lagi. Iya, gitu. Gue pikiran juga sama dia, apa kita bikin aja kayak gitu ya? Oh kayak gimmick gitu? Iya.
antara gimmick atau yang opportunity yang tidak disia-siakan gitu aja. Iya. Tapi ya itu balik lagi exposure ya. Iya, tapi gua nggak mau makan dari hal yang ngebohongin orang sih. Intinya gitu aja. Korek. Jadinya kayak apa ya? Ya memang proses ini lama, tapi kan lama-lama orang makin kenal kita tuh bisa bikin video untuk brand apapun gitu. Bisa lucu, tapi juga dalam koridor, tidak membodohi orang, tidak mengedukasi orang untuk apa ya? Untuk kurang ajar, berekspektasi tinggi kayak gitu-gitulah. Kita mau kayak gitu aja meskipun jalannya lama ya udah gitu. Tapi gua nggak ada strategi untuk menjaga kita tetap di atas, enggak. Makanya gue bilang we do what we do best, we do it within corridor, udah gitu aja. Makanya kan gua sampai sekarang follower gua segitu-segitu aja, masih 1, gitu. Di IG juga cuma ratusan ribu, nggak centang biru. Jadi kayak gua orang yang mencoba stabil aja lah gitu. Iya, jadi emang gimana itu ya? Itu emang udah jalan ya kali Dim ya? Iya, jadi jalan gue nih kayak korporat banget sebenarnya. Tenang, kerja tiap hari gitu aja pokoknya. Yang penting tiap bulan tuh ada yang masuk, iya. Lu nggak harus bikin sesuatu yang gede banget. Iya. Habis bikin sesuatu yang gede terus ngilang. Iya, kayak gitu. Mendingan lu tetap ada di sini gitu ya. Gitu aja sih. Kalau nggak ada yang masuk lagi, kita balik ngajar. Itu kunciannya. Ilmunya mah dipakai banget kalau ngajar sih ya. Iya, itu yang kita pikirin sama bini. Pas kita memutuskan untuk ngonten ini, kan kalau gua kan orangnya ya kita namanya kepala rumah tangga ya, maunya yang stabil. Orang kita udah bisa ngasih makan anak bini selama ini, kita mau lepasin nih gua ngajarnya nih buat ngonten. Ya gimana ya kalau misalnya kita ini nanti cicilan rumah, ini diambil lagi. Emang yang nguatin gue tuh bini gue. Bini gue yang bilang, akhirnya udah kita berdoa berbulan-bulan. Fuck it lah nanti ya. Kita udah, gue udah pernah miskin. How low can we go? Gitu. Ayolah kita hidup prokes, nyobain jadi konten kreator gitu. Dan ternyata ya oke, gitu. Ini jauh di luar ekspektasi gue. Gitu. Tapi memang ngambil suatu keputusan untuk jadi konten kreator itu nggak gampang sih, apalagi udah Full berkeluarga, full time dengan ada ibaratnya pengeluaran yang pasti, udah ada gaji tetap terus langsung iniin. Iya. Kayak waktu Aldo Wijaya juga memutuskan untuk jadi konten kreator full time juga, berapa kali ngobrol sama gua untuk memutuskan, akhirnya oke deh om, oke aku ngonten gitu. Itu keputusan yang susah, apalagi di seorang Dimas yang udah berkeluarga gitu. Iya itu sih. Iya guys, itu jadi sebenarnya Dimas nih banyak banget yang ilmunya bisa kalian tangkep ya. Tapi kalau kalian bisa lihat dari sisi kreatif, ya gak? Sisi kreatif itu ternyata emang udah talent. Kalau bikin skrip talent ya menurut lo? Talent. Apa soft skill? Itu talent sih, talent, soft skill juga bisa gitu kan. Cuman intinya sih orang-orang kayak Dimas ini punya kemampuan berpikir yang sangat baik, critical thinkingnya tuh berjalan, dan orang kayak dia tuh biasanya nggak bisa diem otaknya. Iya. Kayak ngotak-ngutik gitu. Biarpun main kartunya suka kalah ya. Itu soft skill yang lain. Mungkin nggak ada duitnya main kartunya. Ada 100 juta lagi beda lagi ya. Orang kita goceng-goceng aja bisa diangkut sama polisi. Janganlah. Aduh, Dimas nih jadi perjalanannya gue tapi ngeliat Dimas ya. Gue punya teman bersinar itu senang gue. Pasti. Apalagi dia bisa di antara CEO kan. Wah, dia kalau ketemu gue, wah bang, ngobrolnya sekarang sama ini yang punya ini katanya. Wah, katanya masih muda-muda, udah bisa kayak gitu gimana bang? Wah, lu tanya gue juga gak tahu. Gue juga mau tahu. Itu gimana caranya kayak di usia muda? Ya kan udah punya gym. Iya itu tapi kan beda lah. Kalau maksud gue, lu tuh bisa masuk, lu kok bisa masuk mana aja Dim? Ya gak ke bos-bos itu lu bisa masuk, ke anak fitness biasa lu bisa masuk, ke atlet-atlet lu bisa masuk, lu jadi bisa kemana aja gitu. Jadinya sefleksibel itu ngonten lu gitu. Dan dimana lu berdiri sekarang itu ya tinggal lu jaga ya. Dan ngelihat dia terkenal banget bro, bahkan di keluarga gue terkenal banget Dimas. Gue juga bingung gitu.
Bapak Gabe itu terkenal banget ternyata. Ya, sampai sekarang sih gue masih di level yang kalau ketemu orang ya, kadang ada orang turun dari Land Cruiser mau foto buat gue. Gila, ada orang sesukses ini masih nontonin konten gue ya? Gabut kah? Kayak gitu. Terus habis itu ya sekarang opportunity-nya kan ketemu sama CEO ini, sama bupati ini, gini-gini kan orang-orang apa jenderal apa gitu-gitu. Gue masih ngerasa ini sih kalau sama mereka gitu ya ngobrol, gue ngerasa gila ya orang ini untuk mencapai level jadi CEO, jadi apa jabatan politik apa-apa itu kan kayaknya kerjaannya pasti rumit, tiap hari banyak intriknya apa segala macam. Kenapa dia bisa ngefans sama gua yang cuma bikin video tiap hari? Karena Bikin video lucu. lu hiburan, menghibur. Nah, orang-orang yang terlalu heptiknya mereka kan butuh hiburan. Nah, kebetulan lu masuk tuh di situ konten lu relate. Emang ini banget sih lu menghibur sih dia. Terhibur orang ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau kayak Jadi gitu. apa? Kita dikasihin aja itunya testernya. Apa tester? Di sini banget PA nih. lu. Nanti pulang bisa gua. Oke guys, itu dia Dimas. Lu ada yang mau ditambahin gak? Enggak. Iya. Gua kali ini untuk di podcast sekarang gue seneng. Karena bintang tamunya ngomongnya lancar. Iya kayaknya banyak diemnya ya. Biasanya gua tadi sebelum kesini gua riset dulu. Oh porsinya sama nih. Atau kadang Bang Caki lebih banyak. Iya. Iya kan itu semua depend on ya. Iya, depend on Tahu ada bintang tadi tamunya. Gledek kan siapa tahu. Kadang juga ada bintang tamu yang Aji tuh nggak serak sama orangnya. Buset, gitu? Gue gila. bingung bro mau ngomong apa. Udah lu aja, males kayak gitu. Oh bukannya kalau ngundang tuh duanya harus agreeable. Enggak, jadi ada beberapa yang dia nggak suka orangnya. Oke. Gue nggak. Lu jangan ngomong gak suka. Emang iya kan emang kan. Jadi gue bingung bro ngomong apa. Lu aja lah yang banyak ngomong. Nah kalau gue banyak ngomong, gue di hujat gitu. Canggih ngomong mulu. Padahal ini nih. Emang kunciannya kalau Bang Haji ini sih biar seneng bintang tamunya harus yang tetenya gede memang. Oh iya. Kayak gini kan, makanya gue gini aja. Gue ngeliatin lu belahannya tuh. Dia suka banget sama tete. Kayak banyak yang dipotong tuh. Enggak jadi potong ya. Awas lo ya. Ya itu dia guys ya. Dimas Gabe. Lu rumah dekat sama rumah Sri ya? Iya. Deket banget gak? Oh iya. Apa relevansinya nih? Dia bingung biasanya mau closing bingung. Bukan Dia suka begitu. kita ketemu pembukaan. Oke. Pembukaan itu powerlifting gym. Oh iya. Datang. Oke guys, itu dia Dimas dengan bukan sensasi ya. Dengan kreativitasnya, karyanya, dia bisa ada di sini dan di antara anak fitness ini dia cukup terkenal ya bro, bisa masuk ke kalangan sampai bos lu juga kan? Tadi Siapa itu bos diajak gua? ngomong. Siapa bos gua? Itu tadi diajak ngomong katanya. Yang mana? Yang Dimas iya aja. Yang mana? Itu sebelum ini ya. Oh iya. Itu dia. Mas, thank you banget Dim. Thank you so Ya much Mbak for having Tami, me, Bang. thank you udah jauh-jauh datang dari Jatiwarna sampai ke Harapan Indah. Thank you, sukses terus Dim. Ya. Thank you All the Bang. best for you deh. Thank you banget Bang. Okay, we close this.